Halo teman-teman, selamat malam. Berbicara tentang energi, saya ingin bertanya satu hal kepada teman-teman semua. Nah, bila teman-teman melihat gambar-gambar ini, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Apa tanggapan teman-teman mengenai gambar-gambar ini? Oke, ini ada yang jawab. Sumber daya alam. Bisa. Ini ada lagi yang jawab. Energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Mulai mendekati. Ini jawaban yang aku tunggu. Energi terbarukan sebagai energi potensial pengganti energi tak terbarukan. Mungkin kita langsung lanjut saja. Mengapa sih energi terbarukan ini menjadi salah satu energi yang paling potensial untuk menggantikan posisi energi tak terbarukan? Mungkin kita lanjut saja ya. Yang pertama-tama, energi tak terbarukan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Rata-rata membutuhkan waktu selama 300 sampai 400 juta tahun. Dan 56,6% emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh karbon dioksida dihasilkan dari produksi bahan bakar fosil yang merupakan energi tak terbarukan. Dan sayangnya hampir 87% listrik di Republik Indonesia berasal dari bahan bakar fosil. Sudah kebayangkan damage-nya akan sebesar apa? Sebesar apa dampak terhadap lingkungan ini? Mengingat hal itu, bukankah ini saatnya untuk beralih? Namun, kemana kita harus beralih? Salah satu jawabannya adalah dengan energi terbarukan. Tetapi energi terbarukan itu sendiri memiliki sangat banyak jenis. Ada energi surya, energi bayu, energi air, energi geotermal, dan masih banyak energi-energi lainnya. Lalu, untuk pada pembahasan kali ini, saya akan membahas pada satu energi terbarukan, yaitu energi hidro atau energi air. Tapi, secara spesifiknya, saya akan membahas pemanfaatan micro hydropower sebagai sistem pembangkit listrik terbarukan, atau biasanya kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga microhydro. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elizabeth Virginia Putri Harmadianti, biasanya dipanggil Virgi. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Gajah Mada. Bila ingin mengetahui saya lebih lanjut, mungkin bisa langsung dicek saja di laman-laman yang sudah saya cantumkan. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah definisi PLTMH, lalu ada komponen PLTMH, dilanjutkan dengan cara kerja PLTMH, lalu klasifikasi PLTMH, penggunaan PLTMH, dan kita akan lanjutkan dengan Q&A bila waktunya mencukupi. Sebelum kita mulai, let's ground ourselves and empty our glass. Supaya kita siap untuk ditanam dan diisi dengan air yang baru. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Kita awali dengan definisi pembangkit listrik tenaga microhydro itu sendiri ya. Microhydro terdiri dari dua kata yang sangat terlihat, yaitu adalah mikro dan hidro. Mikro sendiri artinya kecil dan hidro itu berarti air. Atau mungkin bisa kita definisikan sebagai sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air sebagai media utama, namun dalam skala mikro. Kenapa pada pembahasan ini kita fokus kepada skala mikro? Karena skala mikro ini memiliki cakupan yang lebih mudah untuk daerah rural dan terpencil. Lalu kita akan membahas tentang komponen pembangkit listrik tenaga microhydro. Untuk komponen-komponen sendiri, secara umum ada penstock, ada inlet valve, ada turbin, ada generator, ada regulator, juga ada wiring atau pengkabelan. Untuk penstock sendiri, mungkin kita bisa lihat dulu dari ujungnya, yaitu adalah 4B. 4B ini berguna untuk menyaring sampah-sampah yang akan masuk dan juga menahan debit air supaya debitnya sesuai dengan debit yang diharapkan. Lalu penstock dibuat miring supaya energi potensial yang sampai pada inlet nanti sesuai dengan energi yang diinginkan. Lalu memasuki inlet valve, dialirkan ke turbin.
Turbin menerima air dan menyebabkan energi kinetis. Karena energi potensial jatuh ke bawah, berarti di bawah energi potensialnya 0, energi kinetisnya maksimal. Lalu, generator mengubah energi kinetis yang dihasilkan oleh turbin menjadi sebuah energi listrik. Regulator ini berguna untuk menyeimbangkan atau menjaga arus listrik yang ada, supaya noise-noise yang ada pada arus listriknya tidak terlalu mengganggu. Lalu dilanjutkan dengan wiring atau pengkabelan yang akan disebarkan kepada rumah-rumah yang membutuhkan. Berikutnya kita akan membahas tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga microhydro. Sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas, namun kita di sini akan membahasnya dengan lebih detail secara prinsip dan juga rumus yang digunakan. Untuk skemanya, kurang lebih sama seperti skema yang tadi, ada intake, lalu masuk ke kanal, ke 4B, ke penstock, lalu ke powerhouse yang berisi turbin, generator, regulator, dan disambungkan ke wiring atau pengkabelan yang dihubungkan kepada rumah-rumah warga di daerah-daerah rural. Lalu, untuk prinsip dari kerja pembangkit listrik tenaga microhydro ini berhubungan dengan flow atau volume dan juga head. Flow atau volume ini merupakan banyaknya arus air yang mengalir kepada turbin. Lalu untuk head-nya ini sendiri adalah ketinggian air yang jatuh ke turbin. Semakin tinggi head-nya, akan semakin tinggi energi potensialnya, sehingga pada saat air jatuh, energi kinetisnya akan semakin besar pula. Karena pada saat air jatuh, energi potensial akan 0 dan energi kinetisnya akan maksimal, sesuai dengan hukum kelestarian energi. Berdasarkan prinsip tersebut, maka lahirlah formula ini. Ada power, ada efisiensi, ada density, ada volumetric flow rate, ada juga akselerasi gravitasi, dan juga ada ketinggian atau yang tadi kita sebut sebagai head. Lalu, bagaimana sih klasifikasi dari pembangkit listrik tenaga microhydro sendiri? Bagaimana pembangkit listrik ini dikelompokkan? PLTMH dikelompokkan berdasarkan ketinggian head. Ada head tinggi, ada head menengah, dan juga ada head rendah. Untuk head tinggi itu untuk ketinggian di atas 100 meter, head menengah dari 30 sampai 100 meter, dan head rendah itu dari 2 sampai 30 meter. Semakin tinggi head, semakin besar energi potensial. Semakin rendah head, semakin rendah energi potensial. Maka saat air jatuh, energi potensialnya akan sebanding dengan energi kinetis yang dihasilkan nantinya. Lalu kita akan lanjut ke penggunaan pembangkit listrik tenaga microhydro. Dari skala penggunaan ini dapat dilihat bahwa negara-negara maju dan berkembang sudah mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga microhydro. Hal ini menunjukkan bahwa PLTMH memiliki nilai potensial untuk menggantikan energi tak terbarukan. Nah, mengapa PLTMH ini menjadi satu energi yang potensial untuk menggantikan energi tak terbarukan? Pertama, ekonomis, lalu ramah lingkungan, memiliki long lifespan, dan relatif mudah diaplikasikan karena alat-alat untuk membangunnya sudah tersedia di sekitar kita. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti pelaksanaan monitoring berkala untuk memperhatikan keadaan alat, juga meningkatkan load efisiensi agar perpindahan dari energi kinetis menjadi energi listrik bisa dihasilkan dengan lebih efisien, tanpa mengurangi angka energi yang ada. Lalu sekarang mari kita masuk ke bagian review. Why, what, where, when, who, how. Why? Kita membutuhkan PLTMH sebagai pengganti energi tak terbarukan yang sudah mulai merusak lingkungan dengan emisi karbon dioksidanya. What? PLTMH ini adalah salah satu pembangkit listrik dengan energi terbarukan, yaitu energi microhydro. Where? PLTMH lebih sering digunakan di daerah rural karena penggunaannya yang lebih mudah dilakukan dan mudah untuk dimasukkan ke daerah-daerah terpencil. When? PLTMH dapat digunakan kapan saja ada air mengalir. Who? PLTMH bisa dibangun oleh siapa saja karena alat-alatnya tersedia di banyak tempat. Dan how?
PLTMH bekerja berdasarkan dua prinsip, yaitu flow dan volume, dan juga head. Untuk referensi-referensi yang bisa dibaca adalah sebagai berikut. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.